Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada maghrib ini, Masya Allah. Setelah cuaca hujan luar biasa ya, Masya Allah. Ini tadi turun kabut, sekarang kabutnya hilang lagi, Ustaz. Masya Allah. Dan kita lanjutkan insya Allah dengan kajian berikutnya, sesi berikutnya bersama Al-Ustaz Abdul Rahman Zair, Masya Allah ya, hafizallahu ta'ala, sudah bersama kita. Dan tema kali ini insya Allah kita akan membahas tentang hidup tenang tanpa utang, Masya Allah. Mungkin ini adalah salah satu hal yang menjadi solusi untuk kita nanti ya. Bahkan bisa jadi menjadi salah satu jalan untuk menyampaikan nanti kepada kerabat kita. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk kita ya, mendapatkan ilmu dari Al-Ustaz Abdul Rahman Zahir insyaallah. Dan Ana berharap dari para jamaah bisa mencatat nanti ya, bisa mencatat ilmu yang beliau sampaikan dan coba kita amalkan dan kemudian kita sampaikan. Mudah-mudahan inilah yang jadi saksi nanti untuk kita di akhirat kelak. Kemudian sholawat dan juga salam tidak lupa senantiasa kita panjatkan untuk kekasih Allah baginda tercinta Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah limpah untuk beliau, untuk keluarganya, para sahabat beliau, dan juga untuk para tabiin, tabiut tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada ajarannya, sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Masya Allah. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Cuacanya cukup dingin Ustaz. Gimana? Justru karena dinginnya ini kita di sini. Masya Allah. Pendek tapi dalam Ustaz. Ustaz dari jauh-jauh dari Jakarta ke sini saja dari pagi. Masya Allah, ini luar biasa. Ini jadi cuacanya ini nggak bisa diprediksi Bang Ustaz. Di area pegunungan ya, di datar pinus ini Masya Allah. Cuacanya cukup dingin dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini menjadi hangat Ustaz, suasananya Masya Allah. Insya Allah kita akan membahas tema berkaitan tentang hidup tenang tanpa utang Ustaz. Insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin bisa langsung dimulai saja Ustaz ya. Insya Allah. Perlu pakai ini nggak? Ini. Boleh Ustaz. Perlu pakai ini nggak? Oh udah, sudah ini cloud ya. Ini. Udah ini. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, daim al-ifdal, azim al-nawal. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, maula Bilal al-Badri mutalal, wa ala alihi wa sahbihi khayra sahbin wa ahl. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح عن الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عن مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, para peserta pesantren muamalah camp dan pesantren muamalah cabin, karena ada yang di camp dan ada di cabin. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan kepada kita semua dalam berbagai macam keadaan, terkhusus berkumpulnya kita di sini dalam rangka kita mensyukuri kenikmatan Allah.
Oleh karenanya di antara hal yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi, setiap pekannya beliau itu menyisihkan satu hari untuk melihat pemandangan, melihat rumputan, melihat mengalirnya air di sungai. Itu kegiatan yang dilakukan oleh Ibnul Jauzi. Beliau ceritakan sendiri dalam Sayyidul Khatir. Sehingga ini bagian daripada memberikan hak kepada tubuh, memberikan hak kepada mata, memberikan hak kepada paru-paru, memberikan hak kepada jasad kita. Semoga berkumpulnya kita di sini mendatangkan rahmat, dikarenakan ada ayat yang dilantunkan, ada sabda Rasulullah yang dibacakan, ada nasihat yang disampaikan. Karena tidaklah perkumpulan bermanfaat kecuali harus ada qala Allah, qala Rasul. Tidaklah perjumpaan bermanfaat kecuali haruslah mendatangkan keimanan dan ketakwaan. Maka semoga perjumpaan kita bukanlah perjumpaan dan pertemuan yang sia-sia. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita, hidup bahagia tanpa hutang. Kita hidup di mana hutang sudah menjadi lifestyle. Di sana sini kita lihat hampir semua aplikasi marketplace ada pay letternya. Kita tahu semua bahwa bahkan sekelas para pejabat pun memiliki hutang, padahal aset mereka sudah banyak. Maka menjadi patokan di zaman sekarang, orang yang tidak memiliki hutang berarti dia adalah minoritas dan mereka mendapatkan privilege untuk bisa hidup tenang. Dikarenakan hutang, siangnya adalah gelisah, malamnya pun adalah gundah. Kalau di siang hari gelisah, maka di malam hari tidak bisa tidur memikirkan hutang. Oleh karenanya Rasulullah SAW paling sering beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan dosa dan dari terlilit hutang. Kemudian sahabat bertanya, Ya Rasulullah, aktsara ma tasta'idzu minhu minal ma'tham wal maghram. Mengapa Engkau justru paling banyak memohon untuk tidak terlilit hutang, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Innar rajula idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Sesungguhnya seorang kalau dia punya hutang, maka biasanya kalau dia berucap maka dia dusta, dan ketika dia berbuat janji maka dia mengingkari. Berarti orang yang berhutang berpotensi melakukan dosa dan dosa. Kata Syekh Shalih Utsaimin, maka menjadi suatu perintah. Ketika ada larangan, maka segala hal yang merujuk kepada larangan tersebut pun dilarang. Makanya wasilah menuju kemaksiatan dilarang. Bukankah Allah mengatakan wala taqrabuz zina? Zina dilarang, dan segala hal menuju perantara perzinahan dilarang. Maka seorang hendaknya menjauhi perkara hutang. Meskipun demikian, para ulama mengatakan hukum asal daripada hutang adalah mubah. Nabi SAW pernah berhutang kepada seorang Yahudi, yaitu membeli 60 sa' gandum untuk nafkah istri-istrinya, dan beliau menggadaikan baju besinya, dan baru ditebus setelah wafatnya beliau, ditebus oleh Abu Bakar Siddiq. Dan itu pun hanya pada perkara yang mubah, pada perkara yang darurat, dan pada perkara yang beliau sudah memberikan kolateral atau barang gadai. Berarti seandainya beliau meninggal dalam keadaan belum ditebus pun, itu beliau tidak terkatung-katung rohnya, dikarenakan sudah ada barang gadai yang menutupi utang tersebut. Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang lainnya adalah nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqla'an. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung oleh hutangnya ketika dia meninggal dunia sampai dilunasi hutangnya. Berarti seseorang yang memiliki hutang, maka jiwanya terkatung-katung antara kehidupan
di surga atau kehidupan di neraka sampai jelas status hutangnya terlunasi atau belum. Begitu tafsiran para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Bukankah kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW juga pernah mengatakan la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian takut-takuti diri kalian setelah kondisi amannya. Berarti hutang tersebut pada dasarnya adalah memindahkan beban di masa depan kepada masa sekarang. Berarti seorang itu pada dasarnya ketika berhutang berarti mereka sedang membebani diri mereka padahal Allah tidak membebani diri mereka. Itu kebanyakan orang melakukan demikian. Apalagi hutangnya yang pada perkara yang tidak darurat sekali. Terkadang kita terlalu terbebani oleh lifestyle. Kita terbebani oleh gaya hidup. Kita terbebani oleh pandangan orang. Kita terbebani oleh penglihatan orang. Padahal sebetulnya orang tidak terlalu memikirkan kita. Dan kita pun tidak terlalu memikirkan orang. Semuanya akan dibangkitkan sendirian, dimatikan sendirian, diwafatkan sendirian, ditimbang amali sendirian, melewati sirat sendirian, masuk surga atau neraka sendirian. Sendirian kita. Semua akan dilalui sendirian. Oleh karenanya, tidak perlu kita sibuk dengan pemandangan orang lain dan tidak perlu merasa terlambat. Banyak orang berhutang itu karena merasa terlambat. Padahal sudah jelas ada penyakit namanya istibta. Istibta itu penyakit dia merasa dirinya terlambat dari orang lain. Orang lain belum punya anak orang lain sudah punya anak, dia belum punya anak, merasa terlambat. Orang lain sudah menikah, dia belum menikah, merasa terlambat. Orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, dia belum punya ini, belum punya itu. Dia merasa terlambat. Dikira hidup hanyalah perlombaan pengumpulan materi demi materi. Padahal hidup adalah pengumpulan amal demi amal. Bukan pengumpulan materi-materi. Karena bertambahnya materi tidak diiringi bertambahnya amal, maka hanya memperlama hisab saja. Memperlama hisab. Oleh karenanya, seseorang tidak perlu merasa terlambat dari orang lain. Bukankah matahari tidak mendahului bulan dan bulan tidak mendahului matahari? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar. Malam tidak mendahului siang, siang tidak mendahului malam. Semua kullun fi falakin yasbahun. Semua berputar menurut peredarannya masing-masing. Waktu Jakarta tidak mendahului waktu New York. Waktu New York tidak mendahului waktu Arab Saudi. Waktu Arab Saudi tidak mendahului waktu di London. Semua menurut peredarannya masing-masing. Kalau sudah takdirnya, momennya pasti akan Allah berikan. Bukankah setiap suatu suapan nasi yang masuk ke dalam kerongkongan kita, timingnya selalu tepat? Bukankah Allah sudah memberikan jatah rezeki kepada kita dari setiap nafas yang kita hirup, darah yang mengalir, udara yang kita hirup, bahkan cahaya yang kita tangkap dari mata, suara yang kita dengar dari telinga, semua kenikmatan yang tidak pernah Allah kurangi sedikit pun. Hadirin, kenikmatan Allah kepada kita sudah sangat sempurna, sangat sempurna. Hadirin, di antara surat yang menjadi favorit saya, kalau saya dapat satu kenikmatan, saya baca surat ini. Yaitu surat An-Nahl. Karena ada ayat sana, kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Demikianlah Allah menyempurnakan kenikmatan semuanya kepada kita agar kalian pasrah, katanya. Lihat, berarti sebetulnya kenikmatan Allah itu sudah sempurna. Yang katakan sempurna siapa? Allah. Allah yang katakan sempurna. Tapi seringnya kita merasa kenikmatan Allah itu kurang kepada kita. Padahal kalau kita perhatikan, tidak ada satupun di antara kita yang terkurangi jatah rezekinya. Apa yang kita makan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Apa yang kita hirup sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan pertemuan Anda dengan saya di tanggal sekarang
sehingga besok hari semoga Allah takdirkan pun adalah sebuah takdir indah yang sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti kebahagiaan itu ada pada rasa cukup. Ada pada rasa cukup. Tidak perlu merasa kenikmatan berkurang. Oleh karenanya kalau kita perhatikan penyebab orang tidak pernah bahagia karena tidak ada rasa cukup. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ghina adalah ghina nafs. Al-ghina ghina nafs. Kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan harta. Laisa al-ghina bi kathratil 'arad, walakin al-ghina ghina nafs. Kekayaan bukan kemampuan untuk memenuhi segala hal, tapi kekayaan adalah ketidak banyak butuhan kepada banyak hal. Saya ulangi, kekayaan itu bukan kemampuan kita dalam memenuhi segala hal, tapi kekayaan adalah sedikitnya kita dalam kebutuhan kita kepada banyak hal. Sehingga orang yang kebutuhannya sedikit, maka itulah yang kaya justru. Kalau dia kebutuhannya banyak dan dia mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya, maka tetaplah dia tidak kaya. Karena kekayaan didefinisikan dalam agama kita dengan kata qanaah. Qanaah itu hati yang merasa cukup. Makanya di antara hasil dari muhasabah kita, haruslah menghasilkan kenikmatan Allah sudah sangat cukup dan amal saya masih kurang, dosa saya masih banyak. Itu muhasabah kita. Setiap kali muhasabah bukan akhir tahun. Muhasabah itu setiap detik. Muhasabah itu setiap kita mengingat kenikmatan Allah, bukan hanya pada pergantian tahun. Oleh karenanya, tidak ada amalan khusus pada pergantian tahun. Karena pada dasarnya membuat resolusi dalam Islam itu bukan pada saat pergantian tahun. Membuat resolusi hidup itu pada pergantian detik kehidupan kita. Karena setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita akan ditanya dan disoal. Bukankah Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian adalah tumpukan hari-hari. Fa'idha dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau sudah berlari satu hari di antara kalian, maka berlalu pula puzzle kehidupan kalian. Oleh karenanya, sudah pasti orang yang merasa cukup dia bahagia. Tapi kemampuan kita dalam memenuhi berbagai macam keinginan yang kita inginkan, itu bukan patokan kita bahagia. Karena semampu-mampunya orang memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti ada saja yang tidak mampu dia penuhi kebutuhan hidupnya selama di dunia. Kalau semua hal Allah kabulkan di dunia, lalu untuk apa adanya surga? Bukankah yang membedakan antara dunia dan surga adalah di surga semua hal dapat diinginkan dan terrealisasikan. Sedangkan di dunia Allah katakan lil insani ma tamanna. Dalam surah An-Najm, lil insani ma tamanna. Apakah manusia dapat mendapatkan semua hal yang diinginkan? Tidak. Manusia hanya akan dapat memenuhi yang dia inginkan di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah. Dan kamu yang terhasrat terdetik dalam dirimu, semuanya akan kalian rasakan nanti di sana. Berarti senikmat-nikmatnya di dunia selalu kurang. Dan sekaya-kayanya orang di dunia tidak akan pernah melampaui jatah rezekinya. Tidak. Dan semiskin-miskinnya orang di dunia, dia tidak akan pernah terkurangi jatah rezekinya. Karena seseorang juga tidak akan diwafatkan sebelum tuntas jatah rezekinya. Oleh karenanya,
hal yang penting saya ingin notes dan ingin highlight pada pertemuan kali ini. Bagi siapapun di antara kita yang punya hutang, segera tutup dari sekarang. Lunasi dari sekarang. Kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Seandainya kita hidup di zaman Nabi SAW atau Nabi hidup di zaman kita sekarang, mungkin kalau kita meninggal banyak di antara kita yang gak disolatin sama Nabi. Bukankah Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang? Ketika ada mayit yang sudah dimandikan, sudah dikafankan, didatangkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, "Alaihi dainun?" Apakah si mayit ini punya hutang? Kemudian para sahabat menjawab, "Iya ya Rasulullah, masih." Dinaran, dia punya hutang 2 dinar. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari hadis Abdullah bin Umar. Pada saat itu, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Salatilah sahabat kalian ini. Disuruh salatin. Akhirnya, ada seorang sahabat yang sukarela, "Ya Rasulullah, dinaran alaiya." 2 dinar ini saya nanggungnya Rasulullah. Baru Rasulullah mau menyolati si mayit tersebut, yaitu Abu Qatadah, yang menanggung hutang dari si mayit ini dengan akad doman. Ya, domannya itu menanggung hutangnya orang lain. Maka Rasulullah baru mau menyolati orang ini. Kita tahu semua bahwa salatnya Rasulullah SAW kepada mayit itu adalah syafaat bagi si mayit. Berarti orang yang memiliki hutang berpotensi ketika meninggal tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Maukah kita tidak mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Sedih sekali hadirin. Jangan sampai meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Oleh karenanya, seseorang itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man faraqar ruhul jasada fahuwa bari'un min thalath dakhala al-jannah." Siapa yang ruhnya terpisah dari jasad dan dia terhindar dari 3 hal, minal kibri wal ghululi wad dain. Dia terhindar dari sifat sombong, tidak ada kesombongan dalam hatinya. Wal ghulul, dia tidak pernah menerima gratifikasi. Dia tidak pernah menerima tip dari orang yang mendapatkan servicesnya. Dia tidak pernah membuat nota palsu. Dia tidak pernah membuat laporan palsu. Dia tidak pernah membuat penipu anggaran. Semuanya clear dan dia adalah karyawan yang jujur, amanah. Dia juga tidak pernah memakai riswah untuk masuk proyek tender-tender tertentu. Supaya dapat tender ini, tender itu, ya riswah. Baik before maupun after. Gak pakai. Dia gak pakai gratifikasi, gak pakai riswah, supaya dipermulus perkara-perkaranya. Dia gak min ghululin. Yang ketiga adalah min dainin, minad-dain, dan dari hutang. Dakhalal jannah. Rasulullah menjamin surga. Berarti yang paling banyak menyebabkan seseorang tidak langsung masuk surga karena ini. Ada sifat sombong pada hatinya. Sombong, al-kibru, batarul haqq wa ghamtun nas. Menganggap remeh orang lain dan tidak mau mempercayai kebenaran. Tidak menerima kebenaran. Wal ghulul, dan juga tadi menerima gratifikasi, wad dain. Dan perkara hutang. Dan perkara hutang lagi-lagi berarti penyebab orang banyak melakukan dosa. Oleh karenanya, ketika seseorang masih memiliki hutang sekarang, saya berikan tips bagaimana caranya agar Anda cepat melunasi hutang. Pertama, minta taufik dari Allah agar yang punya hutang sekecil apapun, hutang usaha, hutang tetangga, hutang, kecuali hutang budi ya. Kalau hutang budi sih bingung bayar gimana. Kalau hutang-hutangnya sifatnya materi lah, yang ada akadnya, maka dibayarkan. Maupun hutang yang ingat, maupun hutang tidak ingat. Karena banyak di antara kita, saya sering dapat pertanyaan, "Ustadz, saya dulu waktu SMP
ngambil gorengan, beli 2, ngambil 3. Bayarnya gimana Ustadz? Sekarang saya ke SMP sudah nggak ketemu lagi sama yang pedagang-pedagangnya. Nah itu gimana tuh? Belum lagi minjem dulu ke teman, tapi nggak pernah diingat-ingat dan berlalu begitu saja. Banyak yang berlaku demikian. Ya. Apalagi kalau pesantren. Ya, pesantren itu biasa minjem-minjem. Iya, biasa minjem-minjem tuh. Saya ngalamin dulu di pesantren, banyak orang teman-teman kami itu minjem kaos kaki, minjem sepatu, minjem seperti itu tuh banyak yang tidak dikembalikan. Itu kalau mereka menuntut di hari kiamat, maka ya udah, nggak ada cara lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man mata wa alaihi dainun, falaysa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu sayyi'at." Siapa yang mati dalam keadaan memiliki hutang, sedangkan di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada bayarnya pakai apa? Walakinnahal hasanat. Bayarnya pakai pahala. Kalau sudah habis pahalanya, wasayyi'at, orang yang kita zalimi, kita hutangi, belum kita bayar, sayyi'at mereka, dosa mereka buat kita. Na'udzubillah. Gak ada lagi bayaran dari uang, nggak bisa transfer, pakai QRIS lagi, nggak bisa. Semuanya sayyi'at wal hasanat. Maka merugi sekali orang-orang yang mereka mati memiliki hutang. Apalagi ahli warisnya nggak tahu lagi. Ahli warisnya nggak peduli dengan mayitnya, gimana coba nanti? Kita punya hutang, ternyata ahli waris kita, ternyata dia nggak aware sama kita. Harusnya sebelum bagian warisan itu kan tajhiz dulu, penyelesaian jenazah, kemudian setelah itu hutang-hutang yang kaitannya dengan Allah, hutang zakat kalau belum dibayar, hutang yang barang-barang gadai belum ditebus, hutang-hutang transaksi yang belum kelar, nah itu dibayar hutang seperti itu. Baru setelah itu hutang-hutang kepada manusia, baru setelah itu wasiat, baru setelah itu bagian warisan. Bayangkan kalau anak-anak dan cucu Anda, istri dan orang tua Anda, ternyata ketika Anda meninggal, langsung bagi-bagi warisan, gak bayarin hutang Anda dulu. Bagaimana perasaan Anda? Sedangkan menurut syariat, tidak ada kewajiban anak bayar hutang orang tuanya. Pakai uang pribadi, gak ada. Jadi kalau anak bayar hutangin orang tuanya, itu adalah perbuatan bakti anak kepada orang tuanya. Maka kalau Anda mau berbakti kepada orang tua Anda, bayar hutang orang tua Anda. Kalau mereka punya hutang. Azan. Kita dengar azan dulu. Baik. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tips pertama ketika ingin melunasi hutang, dicatat, di list hutang-hutangnya. Jangan pernah berhutang tapi tidak dicatat. Dicatat dan menjadi priority utama. Di notes ditulis hutang dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Hatta Rp5.000 yang Anda pinjam dari teman buat toilet misalnya, itu pun dicatat. Semuanya dicatat. Kemudian setelah itu lunasi dari yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil dilunasi. Setelah itu ketika sudah dimampukan melunasi yang kecil-kecil, maka kalau ada aset yang mampu bisa dijual, maka jangan sungkan dan jangan berat hati untuk menjual aset demi membayar hutang. Karena banyak orang karena terlalu cinta kepada asetnya, dia tidak mau menjual hutang dan tidak mau menjual asetnya dikarenakan cinta, padahal ada kemaslahatan dan ada hak orang lain pada asetnya. Makanya dalam fikih, orang kalau pailit, kalau dia bangkrut dalam bisnisnya dan pasti punya aset, maka negara itu wajib memaksa orang tersebut untuk menjual asetnya dan dilikuidasi, kemudian dibayarkan hutangnya secara paksa. Makanya jual beli secara paksa yang diperbolehkan, salah satunya adalah
ketika orang pailit dan dia masih punya aset, maka asetnya wajib dijual dengan harga pasar. Oleh karenanya, jual aset kalau memang masih perlu untuk dijual. Setelah itu, barulah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menambah income selama tidak melalaikan perkara mubah. Siapa yang berniat melunasi hutangnya akan Allah beri jalan kemudahan. In tasduqillah yasduqka. Kalau kalian jujur kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha ada Allah." Siapa yang niat mengambil harta orang kemudian dia niat untuk dikembalikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengembalikan hartanya. Waman yuridu itlafaha atlafahu Allah. Tapi siapa yang berniat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan binasakan harta dia. Oleh karenanya setiap orang yang berhutang maka minimal harus punya itikat baik dalam melunasi hutangnya. Jangan sampai seorang punya hutang, dia berniat untuk mangkir atau disengaja dibuat lupa. Ya Allah, semoga dia lupa semua hutang saya, Allah. Maka hal demikianlah mendatangkan kemurkaan Allah dan tidak akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersandarnya kepada Allah dalam menjalani kehidupan ini, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan kita. Dan ingat, solusi dari berbagai macam masalah adalah takwa. Tingkatkan takwa. Sehamba yang pasrah kepada Rabb-nya, Allah akan buat pertolongan pada dirinya. Tapi siapa yang merasa dia kuat, merasa dia hebat, merasa punya segalanya, merasa dia mampu, maka bagaimana mungkin pertolongan Allah datang kepadanya? Makanya perbanyak juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kfini bihadadika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu di antara doa supaya dipermudahkan melunasi hutang dan dipermudah untuk tidak punya hutang. Ya. Makanya pertahankan. Kalau saldo hutang kita sekarang 0 rupiah, pertahankan. Sebentar, sampai mati saja. Kalau besok kita mati, sampai besok saja. Sebentar. Maka supaya dipermudah, supaya nanti ahli waris kita tidak menanggung beban, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi mencari siapa yang dihutangi oleh ayah saya, oleh ibu saya, maka tidak perlu lagi. Dan kalau dahulu pernah sempat punya hutang tapi lupa hutang kepada siapa, berdoalah kepada Allah agar Allah mengingatkan kita dan mempertemukan kita dengan orang yang pernah kita hutangi. Karena dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa sesama makhluk. Itu baru diampuni kalau makhluk yang dizalimi memaafkan. Makanya sampai-sampai kata Rasulullah SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Mati syahid tidak diampuni dosa kalau dia masih memiliki hutang. Semua dosa diampuni kecuali kalau dia masih memiliki hutang. Tidak bisa terdelet dengan pahala syahadahnya, pahala syahidnya. Karena apa? Karena dosa kepada sesama makhluk. Maka kata para ulama, dosa sesama makhluk lebih berat dibandingkan dosa kepada Allah. Karena dosa kepada sesama makhluk menghadirkan kita di dalam persidangan yang nantinya adalah mau tidak mau. Kalau dia tidak mau memaafkan, walakinnaha alhasanat wasayyi'at. Demikian hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahi kita membayar hutang-hutang kita. Dan semoga Allah mempertahankan saldo hutang kita kalaupun sudah tidak ada yang tidak punya hutang, agar saldo hutang kita bisa 0 terus sampai kita wafat dan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya dosa kepada Allah, tidak punya dosa kepada makhluk. Hadirin, jangan bawa dosa ketika meninggal. Usahakan dan kita mohon bertawakal kepada Allah supaya meninggal tidak membawa dosa kepada makhluk dan tidak membawa dosa kepada Khaliq. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini luar biasa. Tips-tipsnya udah dapat semua. Mudah-mudahan sih nggak ada yang punya hutang Ustaz. Sepertinya nih wajah-wajahnya ini Ustaz. Masya Allah, aman insya Allah. Tapi ini kayaknya karena berkaitan tentang ya hidup tenang tanpa hutang ini,
sepertinya lebih banyaknya ke sesi tanya jawab Ustaz. Mungkin Ana mempersilahkan dari para jamaah. Masya Allah nih tuh. Mic-nya mohon dibantu panitia. Ini ada mic satu Masya lagi. Allah, satu lagi Ustaz. Jadi nanti boleh juga untuk akhwat Ustaz barangkali. Boleh ya. Boleh nanti diperkenalkan dulu ya. Masya Allah. Nama dan asalnya dari mana? Bismillah, nama saya Ajib dari Jakarta Timur. Masya Allah. Masya Allah. Saya punya pertanyaan, bagaimana seorang yang mempunyai hutang kepada negara seperti nggak bisa bayar pajak motor, mobil, dan semisalnya, kemudian diganti dengan hukuman had. Maksudnya dia dikasih hukuman gitu oleh negara. Syukran. Masya Allah. Langsung dijawab saja Ustaz ya? Iya. Pertama ini kalau sifatnya tadi ya pajak, tentu pembahasan pajak panjang. Tapi yang jelas kalau saya pribadi merujuk kepada pendapat jumhur ulama bahwa pajak haram. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yadkhulul jannah sahibu maks. Tidak masuk surga para pemungut pajak. Sehingga dalam hal ini memang kalau bisa diminimalisir setoran pajak kita, maka minimalisir. Karena itu bagian daripada mengurangi kezaliman. Iya. Dan itu pendapat yang saya condong kepadanya. Adapun tadi kalau negara memberlakukan hukuman ta'zir ya, kalau had itu bagian daripada hukum Allah. Jadi kalau hukuman selain hukuman Allah maka namanya ta'zir. Kalau negara memberikan hukuman ta'zir, bagaimana Ustaz? Apakah kita tetap membayar pajak? Maka apabila mengurangi kemudaratan, sehingga kalau misalkan kita bisa tidak mendapatkan ta'zir dengan harus membayar, maka apa boleh buat. Tapi dengan syarat kita tidak ridho dalam hati kita. Sama seperti kita mendapatkan pungli, tiba-tiba dipungli kita. Ya, pungutan liar, maka memberikannya tidak boleh dengan sambil ridho. Tapi memberikannya dengan ketidakridhoan secara paksa. Sama seperti Anda misalkan Anda baru bertaubat dari KPR konvensional, dari cicilan ribawi. Itu kan biasanya bayar bunganya juga. Nah, ketika dipaksakan untuk membayar bunganya, karena membayar bunganya bagian daripada mukil riba, memberi makan kepada orang dengan harta riba, kan gitu. Mukil riba. Allah melaknat, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi qalahum sawa. Maka jangan sambil kita ridho kepada pemberian tersebut. Ya. Maka usahakan dinegosiasi supaya bayar pokoknya saja. Pun demikian kalau dalam hal demikian Anda bisa bayar pajak dengan seminimal mungkin, maka itu lebih dianjurkan, dikarenakan hukum asal pajak adalah haram. Dan orang-orang yang bekerja di instansi pajak pun, itu pun bagian daripada hal yang terlarang, dikarenakan saling tolong-menolong dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, kalau tadi seandainya memang ada hukuman dari pemerintah, hukuman ta'zir tadi, ya, bukan had. Kalau had itu dari Allah. Hukuman yang ketentuannya berdasarkan dari nas syar'i. Tapi kalau hukuman yang sifatnya selain daripada itu ta'zir dari pemerintah, maka kita lakukan untuk mengurangi kemudaratan. Irtikabu akhaffi dararain. Ya, dalam kaidah usul fiqh, kita mengambil satu yang mudaratnya paling kecil untuk diri kita. Sehingga seandainya membayar pajak mudaratnya lebih kecil dibandingkan kena ta'zir, maka lebih baik dilakukan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sudah cukup jelas ya. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya kali? Ada sebelah sini Pak. Ya. Mungkin panitia ada hadiah ini untuk yang bertanya nanti, atau mungkin Ustadz mau bertanya. Apa Pak? Bisa? Bismillah. Nama ana Wendy Stad dari Cikarang. Masya Allah, ahlan. Bukan dari mana tuh berarti itu?
2 hari sebelumnya dari mana ada? Masya Allah. Pertanyaan gini Ustaz, kalau misalnya seseorang mempunyai utang kepada orang lain, qadarullah sebelum berhasil melunasi utangnya, yang memberi hutang itu meninggal dunia, itu bagaimana sikap kita terkait itu Ustaz ya? Jazakallahu khair. Seseorang yang memberi hutang kepada orang lain, yang memberi hutangnya meninggal dunia. Ya, sebelum dilunasi hutangnya sama yang Ya. mempunyai hutang. Maka yang punya hutang ini memberikan kepada ahli waris. Karena itu bagian daripada hartanya ahli waris. Makanya di antara harta yang diberikan kepada ahli waris adalah harta piutangnya si mayit. Si mayit punya piutang. Maka kalau ada yang masuk ke harta tersebut, maka bagian daripada harta warisan. Berarti kalau kita punya hutang kepada seseorang, seorang tersebut sudah meninggal dunia, kita cari ahli warisnya. Ahli warisnya nggak ketemu Ustaz, sudah dicari-cari dengan usaha ikhtiar, tidak ketemu. Maka kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, beliau menjelaskan dengan penjelasan yang sangat komprehensif, adalah dengan sedekah atas nama si mayit. Sedekah atas nama si mayit. Ustadz, kalau sudah sedekah atas nama si mayit, ternyata ketemu ahli warisnya Ustadz. Atau ternyata si mayit belum meninggal, ternyata salah orang yang meninggal. Ternyata mayitnya belum meninggal. Maka gimana Ustadz? Antum tetap bayarkan hutang antum kepada orang tersebut, maka sedekah yang tadi antum berikan jadi nama antum. Itu konsekuensinya. Makanya sama seperti harta luqotoh. Luqotoh itu harta barang temuan yang diumumkan selama setahun, dan setelah setahun baru boleh digunakan, bukan menjadi hak milik. Ini keliru, orang udah setahun nih, udah digunakan sebebas mungkin. Ketika ada orang yang datang kepadanya dan itu milik orang tersebut, ternyata udah nggak bisa, udah setahun, udah jadi hak milik ana, nggak bisa, kata dia. Padahal meskipun ada orang yang sudah datang dan sudah digunakan selama setahun, dan ketika pemiliknya sudah datang, maka kita tetap wajib mengganti yang sudah kita gunakan sesuai dengan harta yang ketika itu ditemukan. Karena patokan setahun itu, setelah setahun itu menjadi apa? Domannya berpindah kepada dia, sehingga dia boleh menggunakan harta tersebut. Tapi ketika ada datang sang pemilik, maka kita tetap memberikan harta tersebut kepada dia. Kalau sudah kepake gimana? Kita gantikan dengan nilai semisal. Sama demikian juga dengan hutang. Makanya yang menjadi wanti-wanti adalah tadi, ketika tidak ridho tadi. Kalau belum ada lafaz yang kita ketahui, apakah si kreditur tadi yang memberikan hutang itu sudah memutihkan atau belum, maka berarti hukum asalnya tidak terputihkan. Karena hukum diputihkannya adalah tarik. Tarik itu baru datang setelah ada statement. Betul, kita paham bahwa memutihkan hutang itu lebih utama dibandingkan sedekah. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang mengutangi 2 kali seperti sedekah sekali, gitu. Man aqrada marrataini, seperti sedekah sekali. Itu makanya para ulama atau Nabi SAW sendiri. Nabi SAW itu cara membagian hati orang sebagaimana dalam hadis, beliau beli untanya Jabir. Jadi beliau itu setiap transaksi yang beliau lakukan aja pengen dapat pahala dari ada transaksi tersebut. Contoh begini, beliau dalam suatu hadis riwayat Muslim, beliau beli untanya Jabir, tapi dalam keadaan belum dibayar uangnya dengan harga yang mahal. Jadi Jabir pengen ngasih harga murah, tapi Rasulullah pengen harganya mahal. Coba antum pernah nawar begitu? Nawar harganya mahal. Nah, Rasulullah beli harganya mahal, tapi belum ngasih uangnya di perjalanan. Begitu sampai Madinah, maka Rasulullah ngasih uangnya, kemudian untanya diberikan kepada Rasulullah. Ternyata untanya dikasih lagi ke Jabir. Wahai Jabir, ini untanya untuk kamu. Jadi dapat apa? Dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Pahala bertransaksi karena memberikan harga yang lebih tinggi, dan kedua adalah pahala menyenangi hati orang. Itu transaksi dilakukan Rasulullah. Ya.
Nah, para salaf, mereka di antara transaksinya kalau mereka punya uang, ngapain? Mereka tuh nyari orang yang butuh pinjaman. Bukan buat pinjol ya, beda. Kalau buat pinjol, antum buat aplikasi nyari orang yang minjem. Tapi para salaf, di antara amalan mereka itu nyari orang yang butuh uang. Diberikan uang tersebut kepada mereka. Siapa yang butuh uang? Nah, kemudian setelah berlalunya hari, ya, ketika mereka sudah merasakan sepertinya saya sudah bentar lagi akan wafat, maka mereka katakan semua hutang kalian saya putihkan. Nah, berarti memang dari awal niatnya sebetulnya pengen sedekah. Tapi supaya dapat pahala apa? Pahala berlalunya hari-hari ketika orang tidak mampu membayar, kan ada pahala apa? Menangguhkan hutang. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang tidak mampu bayar hutang, maka ditangguhkan hutangnya kan. Nah, setiap hari tersebut kita seperti pahala sedekah sesuai dengan nominal tersebut. Contoh, Anda menghutangi orang 10 juta. 10 juta. Deadline-nya tanggal 30 Desember. Tapi 30 Desember dia belum bayar. Nggak bisa bayar. Kita tangguhkan. Berlalu satu hari, saat tanggal 31, tanggal 1 Januari, terus setiap harinya seperti sedekah berapa? 10 juta. Seperti itu. Karena kita seperti apa? Seperti menabung. Nah, makanya banyak amal para salaf saleh begini. Berarti mereka ngapain? Mereka itu kalau beramal juga cerdas. Cerdas beramal. Nah, bahkan di antara amalannya siapa? Abdullah bin Auf. Kita tahu saudagar yang sangat kaya raya. Abdullah bin Auf. Yang setiap kali ada perang, beliau memberikan 40.000 dinar. Istri-istrinya itu satu istri, beliau punya 4 istri. Dapat warisan satu istri 70.000 dinar. Berarti berapa tuh? Istri itu dapat berapa? Kalau punya anak dapat 1/8. Berarti 1/8 ya. Bayangin ini semua istri. Semua istri dapat 70 dinar. Berarti berapa tuh? Wallahu alam. Perhitungannya. Kalkulator mungkin nggak bisa. Ya, itu Abdul bin Auf ngapain? Mengapa beliau di antara salah satu cara beliau dalam membuat market yang besar di Madinah adalah beliau pada saat itu tidaklah setiap orang di Madinah kecuali satu dari yang 3. Yang pertama, orang di Madinah pasti butuh kepada barangnya Abdul bin Auf. Berarti bisnisnya Abdul bin Auf apa? Semua lini di bisnisnya. Properti punya. Kemudian bisnis manufaktur punya. Garment punya. Otomotif punya. Semuanya punya. Berarti apa? Semua barang ada di Abdul bin Auf. Berarti dia bisnis di berbagai sektor. Semua orang butuh pada barang Abdul bin Auf. Yang kedua, semua di antara mereka ada kalau yang nggak mampu diapain? Disedekahin nama Abdurrahman bin Auf. Dan yang ketiga, kalau mereka nggak mampu bayar, maka dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf. Berarti ini semua di Madinah, mereka terkoneksi dengan bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Berarti dia punya big database, kan gitu. Database-nya banyak lengkap tentang customer semua punya. Database-nya lengkap, emailnya kalau bahasa kita ya. Emailnya, CRM-nya lengkap lah gitu. Customer Relationship Management-nya lengkap. Nah, itu beliau ngapain? Akhirnya apa? Customer akan loyal. Kalau customer itu pernah diutangi sama kita, ya, pernah kita hutangi, dia beli produknya kemana lah? Kalau tidak menawar lagi, pernah disedekahin sama kita. Coba kita ini ada Pak Haji yang sedekahin uangnya ke kita. Pak Hajinya punya toko seperti Indomaret. Kira-kira kita beli perabot rumah tangga di mana? Ya ini kita jual lagi. Balik lagi ke dia kan, gitu. Putar-putar terus. Begitu cara Abdul Mawar membangun bisnisnya. Dan itu keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hal ini kita juga harus paham menjadi mukmin yang berdaya. Jangan sampai kita mengkayakan diri sendiri tapi tidak mengkayakan umat. Harus ada dari setiap bisnis kita yang bermanfaat bagi umat. Harus ada. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan kepada Amr bin As, Ya Amr, ni'mal malus salih lirrajuli salih. Wahai Amr,
sebaik-baik harta soleh itu untuk orang soleh. Kan gitu. Berarti ketika harta di tangan Anda, wahai orang soleh, berarti harta tersebut akan menjadi baik juga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika mengungkapkan kata harta dengan lafaz khair, innahu lihubbil khairi lasyadid. Harta itu disebut dalam Quran disebutkan kata khair. Khair artinya apa? Kebaikan. Kebaikan. Karena ada kebaikan dari setiap harta yang dikeluarkan oleh orang-orang soleh. Demikian Allah alam. Masya Allah. Terakhir kayaknya Pak, karena ini di belakang kambing gulungnya udah nunggu Pak. Ini pada nunggu kasihan juga ya. Baik, terakhir ya. Sebetulnya kayaknya masih banyak yang ingin bertanya Ustaz. Semakin malam semakin dingin ternyata. Iya, semakin dingin. Terakhir ya Pak ya. Tafadhol Pak, Masya Allah. Masya Allah. Nah, Bismillah. Ustaz, Amanah Haidar dari Jakarta. Masya Allah. Ana mau nanya tentang kebiasaan kita di dalam berbisnis. Kalau itu kita biasa dihutangin posisi dengan jangka waktu tertentu seperti intis gitu. Jadi kita melakukan transaksi nanti 10 hari baru ditagih. Gitu. Atau dengan posisi deposit ya, uang kita duluan kita menghutangi, baru habis itu terjadi pemotongannya. Nah itu gimana Ustadz? Atau posisi yang lain juga sama ya bisnisnya, posisi kayak seperti kita bangun properti, misalnya kita beli bahan bangunan dalam jangka waktu tertentu baru kita bayar gitu. Setelah terkumpul dalam sekian waktu tertentu dengan jumlah yang sama gitu. Ya, itu Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Dalam berbisnis ada beberapa akad. Ada 4 akad kurang lebih. Yang diperbolehkan 3, yang 1 diharamkan. Yang pertama, barang tunai, uang tunai. Yang kedua, barang tunai, uang tertunda. Barang tunai, uang tertunda. Yang ketiga, uang tunai, barang tertunda. Yang keempat, uang tertunda, barang tertunda. Yang 3 boleh, yang keempat tidak boleh. Yang keempat adalah jual beli hutang dengan hutang, dinamakan bai'ul kari bil kari. Ijma' para ulama haram. Yang ketiga, tiga ini, yang pertama jual beli yang umumnya dilakukan oleh masyarakat. Tunai dengan tunai. Yang kedua, tunai barangnya, sedangkan uangnya utang. Ini jual beli kredit namanya, yaitu bai'ul ajil. Yang ketiga adalah uangnya tunai, barangnya belakangan. Yaitu apa? Salam. Salam itu adalah kalau dalam bahasa kita apa? Pre-order lah. Cuman pre-order kebanyakan di masyarakat itu kan uangnya tertunda juga. Nah, ya kan? Makanya kebanyakan justru banyak praktik yang diharamkan lahir di yang keempat ini. Uang tertunda, barang tertunda. Dilakukan oleh para pelaku pre-order dan pelaku just tipper. Hati-hati. Kalau akadnya pada saat itu adalah hutang dengan hutang, bisa masuk ke dalam keharaman, delik keharaman. Makanya ada caranya supaya biar tidak jatuh ke dalam keharaman. Tapi itu bukan kita yang bahas. Tapi yang jelas, kalau tadi kita biasa menghutangkan orang lain, bayarnya nanti. Atau kita hutang produk dulu untuk kita bayarnya nanti. Maka selama kita paham konsekuensinya. Pertama, tidak boleh ada manfaat yang didapatkan oleh kreditur. Kita sebagai kreditur memberikan hutang orang lain. Tidak boleh manfaat dari hutang tersebut. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang melahirkan manfaat di dalamnya, maka termasuk ke dalam riba. Dan kedua, dicatat. Kita tahu ayat paling panjang dalam Quran. Nah, dia nih. Sebutkan. Mic-nya boleh? Al-Baqarah 282. 282. Betul. Masya Allah. Ini semuanya? Boleh Ustaz, nanti di sini dulu nanti anak. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Al-Baqarah 282. Itu ayat tentang apa? Tentang utang. Tentang Masya Allah hutang. ya. Kalau hutang kan berarti hutang itu tidak ada yang tumbini ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub dan seterusnya. Itu panjang 1 halaman. Berarti permasalahan hutang itu bukan masalah yang sepele. Adapun tadi kalau sifatnya, nah ini di banyak Quran dipahami, sifatnya kita
perdagangan yang boleh ada DP-nya, boleh pembayaran tertunda, barangnya belum ada tapi pembayaran tertunda. Seperti kita bangun rumah. Itu kan bangunannya belum ada. Tapi kita harus bayar DP misalnya. Maka itu diperbolehkan. Namanya akad istisna. Jadi ada hal yang diperbolehkan ketika barang belum ada tapi bayarnya masih DP. Cicilan boleh. Pada perkara akadnya istisna. Kalau pada barang-barang yang sudah ada jadi di pasaran, kita hanya beli di pasaran, bukan barang yang kita build sendiri, bukan barang yang kita customisasi sendiri, maka ini tidak diperbolehkan kalau barang yang sudah ada di pasaran. Seperti kulakan. Anda beli, just tipper itu kan dia beri-beri ternyata apa? Kulakan, dia sebagai kulakan kan, dia beli barang ke pasaran kan, maka itu uangnya harus di depan, tunai dulu. Kalau dia customer saya nggak mau bayar full payment di awal. Caranya gimana? Caranya di awal Anda tidak berakad, tapi baru janji beli. Janji beli itu kasih range harga, bukan kasih fix harga. Kalau kasih fix harga berarti Anda telah berakad di awal. Berarti kasih range harga. Oh, range-nya sekitar 90 sampai 100 ribu. Baru ketika Anda sudah beli barang di pasaran, barulah Anda kasih fix harga. Harganya 95 ribu. Baru setelah itu berakad. Karena tidak boleh seorang menjual barang yang belum dia miliki. La tabi' ma laysa indak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW kepada Hakim bin Hizam. Allahu a'lam. Masya Allah. Masih banyak ya sebenarnya ya. Nanti saya sampai besok di sini. Sampai besok. Jadi Anda Tuh. boleh bertanya bebas. Masya Allah. Kalau masih mau bertanya, ketok pintu saya. Kalau nggak malu, Ustaz. Masya Allah. Ya mungkin nanti bisa ditulis ya pertanyaannya yang mungkin besok pagi ada kajian lanjutan dengan Ustadz Farid Ramdan. Mungkin nanti kita bisa kondisikan untuk banyak sesi tanya jawab. Masya Jadi bisa solusi-solusi yang memang diharapkan dari para peserta ini bisa terjawab, Ustadz. Harapannya begitu ya. Padahal nanti bisa dituliskan, nanti bisa dititipkan ke Ana, atau bisa besok bertanya langsung. Itu saja mungkin ya Ustadz ya, karena ini waktunya sudah ditunggu ini sama kambing guling Ustadz, Masya Allah ya. Dan api unggun mungkin nanti disiapkan oleh panitia. Jazakallah khair atas ilmunya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami, khususnya para penuntut ilmu ini. Dan mudah-mudahan jadi keberkahan untuk antum ya, untuk ke depannya kami bisa istiqomah Ustadz, menuntut ilmu bersama-sama, dan salah satunya difasilitasi di alam terbuka seperti ini Ustadz. Lebih cair suasananya dan lebih mudah Ustadz kita menimba ilmu dengan kondisi yang mungkin berbeda dari biasanya. Tapi bukan berarti nanti kita juga menuntut ilmu di masjid nggak dilakukan Ustadz. Insya Allah ya, kita tetap pulang dari sini harus lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Mungkin itu saja ya. Kita lanjut dengan acara selanjutnya nanti menikmati kambing guling dan juga api unggun yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.